adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan, berdasarkan pengalaman mereka ya, selama ini sudah berratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Tidak mungkin para penyidik ini melakukan penahanan penangkapan itu tanpa ada surat-surat yang mendukung. Dan diglorifikasikan oleh mereka bahwa ini seperti penangkapan waktu G30 SPKI. Banyak hal ya yang bisa kita lihat bahwa hukum yang sebenarnya dan hukum yang seharusnya itu berbeda jauh. Semenjak UGM sudah menyatakan itu asli, artinya tidak ada pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sudah mengakibatkan, ya ada bisa dikatakan kegaduhan atau ketidaknyamanan yang luar biasa bagi masyarakat lah. Agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Kalau dari Mas Surya menerima tawaran damai nggak sih? Gimana kalau dari Mas Surya? Ngapain ada tawaran damai? Nggak ada. Yang melakukan RJ itu namanya pengecut. Pengecut yang terima RJ dan itu mereka kalah. RJ itu kalah. Ya, dan kami tidak mau kalah. Polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memasuki babak baru. Kamis, 2 Juli 2026, Dr. Tifa, salah satu terdakwa, memulai proses pembuktian di depan majelis hakim. Sementara, pada Senin 29 Juni 2026, tersangka Roy Suryo juga menjalani sidang gugatan pra-peradilan terkait penggeledahan di rumahnya. Lantas, apa saja dakwaan dari jaksa terhadap Dr. Tifa dan apa saja hal yang disiapkan oleh kuasa hukum menghadapi dakwaan dari jaksa tersebut? Ikuti penelusurannya bersama saya Amrida Rida. Inilah iNews 5. Kamis 2 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa. Sementara itu, Roy Suryo menjalani sidang perdana pra-peradilannya pada Senin 29 Juni 2026 atas gugatan penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya yang dilakukan Polda Metro Jaya. Pelanggaran yang sangat fatal, kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keputusan tersebut disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk keduanya.
Keputusan tersebut didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Hari ini 2 Juli 2026, Dr. Tifa menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akankah persidangan ini mampu menjawab berbagai kontroversi yang selama ini memicu perdebatan? media sosial itu akun. Dokter, pada hari ini telah selesai menyelenggarakan atau mengikuti sidang perdana. Apa tanggapan dan mungkin bagaimana perasaan dari Dr. Tifa sendiri pada sidang perdana pada hari ini? Kalau saya malah sangat gembira adanya sidang ini ya. Betul. Karena tadi kalau melihat dari materi-materi dakwaan tadi, berarti sidang ini kemungkinan akan berjalan lama. Jadi saya akan gunakan sidang ini sebagai tempat kuliah saya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan ilmu yang saya gunakan untuk melakukan observasi, kajian terhadap pertanyaan yang selama 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membebani seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah juga tadi live streaming ya. Ya, jadi ini surprise buat kita ya. Ini tanda bahwa ada sebuah iklim yang baru ya. Betapa bahwa sidang ini adalah sebuah sidang yang tinggi ya derajatnya ya, kualitasnya. Maka saya juga minta kepada seluruh rakyat Indonesia kita sama-sama belajar agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka ya, selama ini sudah beratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi, 709 dokumen, ya lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. PBAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajeti 1 lembar demi 1 lembar. Kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise, pengkajian, pendalaman ya kepada para saksi yang hadir beserta dengan berita acara mereka masing-masing. Kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas. Ya, kalau perlu sampai berhari-hari satu saksi akan kami layani. Akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan, setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Mungkin bisa secara general, apa saja poin-poin yang dicatat oleh Dr. Tifa dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU pada hari ini? Intinya adalah soal foto. Foto yang ada di benda digital yang beredar di internet selama bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Dalam surat dakwaan itu, saya tetap didakwa dengan pasal besar ya, yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun. Pasal-pasal ITE, isinya adalah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital. Sekarang pertanyaan saya, dokumen digital Jokowi mana yang saya manipulasi? Dokumen digital itu iktp, kemudian m-banking, ya, jadi benda-benda digital. Kalau seseorang yang lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya itu kertas. Jadi di mana kami punya benda digital atau dokumen digital ijazah milik Jokowi yang kami manipulasi?
Jadi pasal itu sama sekali tidak relevan dan sangat tidak bertanggung jawab ketika itu ditimpakan kepada saya. Ternyata pada surat dakwaan itu adalah lisan saya, coba. Pernyataan lisan saya di sebuah acara TV. Pernyataan lisan kok pasalnya jadi 3235 itu ceritanya bagaimana? Spill sedikit ya. Oke, boleh. Pada saat saya dipanggil oleh kejaksaan, dilimpahkan serah terima, salah satu sampel yang membuat saya dan Mas Roy itu kebingungan adalah barang bukti ijazah itu semua fotokopi. Oke. Jadi baik ijazah SD, SMP, SMA, sarjana itu semua fotokopi khusus untuk Joko Widodo. Sedangkan ada barang bukti lain seperti teman-teman SMA-nya semua asli. Aneh kan? Nah sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak fotokopi itu menjadi barang bukti? Bisa, kalau tidak ada aslinya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aslinya? Saya yakin tidak ada. Jadi saya tadi ditanya apa tanggapan dari terdakwa, ya saya katakan saya tidak menerima restoratif justice dan saya akan terus melakukan perlawanan, tidak menerima perdamaian apapun. Bang, ini kita ketahui bahwa kasus dugaan penyebaran informasi bohong atas ijazah dari Pak Jokowi sudah mulai ke babak baru lagi nih Bang. Nah, sebagai kuasa hukum dan mungkin juga dengan komunikasi yang dijalin Bang Yakub dengan Pak Jokowi, bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari Pak Jokowi atas mulai bergulirnya babak baru ini Bang? Ini memang babak yang sudah kita tunggu-tunggu. Karena dari awal kita membuat laporan, kita pengen perkara ini cepat disidangkan. Betul. Karena memang insentif kami itu bukan mengenai mau memenjarakan orang, mau memidanakan, mau seakan-akan itu ada upaya-upaya membungkam orang dan sebagainya, tidak. Kita itu dari awal konsisten bahwa kita ingin orang berhenti mempertanyakan mengenai status ijazah Pak Jokowi. Karena kalau dari sisi kami, secara formil dan material sebenarnya sudah jelas. Dari sisi formil, semenjak UGM sudah menyatakan itu asli, ya sebenarnya sudah selesai. Tapi dari sisi material, Pak Jokowi kan pernah dilaporkan di Bareskrim kalau diingat dulu. Betul. Itu juga sudah dihentikan penyelidikannya, artinya tidak ada pemalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang artinya berarti ijazahnya sudah asli. Nah, tapi kan masih terus bergulir. Iya, sampai sekarang ini. Dugaan pencemaran dan berita bohongnya dan sebagainya. Ya, jadi ya kita minta agar peradilan ini bisa menjadi titik terangnya lah. Jadi mudah-mudahan ketika nanti sudah diputus bahwa seseorang itu telah terbukti melakukan dugaan fitnah dan kemudian oleh karenanya yang ijazah itu palsunya itu sebenarnya asli, kami harap semua pihak bisa menghormati. Kalau dari Bang Yakub selaku kuasa hukum dari Pak Jokowi, ini nanti apa saja yang akan disiapkan untuk mungkin menjalani sidang perdana juga gitu, dan apakah nanti Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazah aslinya atau tidak? Tanggapannya seperti apa? Kebetulan karena ini peradilan pidana, Mbak, kepentingan kami itu diwakili oleh negara, dalam hal ini kejaksaan. Jadi nanti penuntut umum lah yang akan mewakili kepentingan kami. Namun tidak mungkin bisa dikatakan hampir pasti Pak Jokowi itu diundang untuk datang ke persidangan oleh penuntut umum sebagai saksi korban. Tapi ketika Pak Jokowi diminta hadir, saya pastikan Pak Jokowi pasti akan hadir. Karena memang dari awal komitmen beliau, ketika itu di forum yang sah dan forum yang terhormat, pasti beliau akan menunjukkan itu, dan itu merupakan kewajiban beliau sebagai saksi korban. Dan kami memang kembali lagi Mbak, kami tidak sabar proses ini cepat selesai karena ini sudah mengakibatkan ya ada bisa dikatakan kegaduhan atau ketidaknyamanan yang luar biasa bagi masyarakat lah. Hampir setiap hari kita mendengar berita ini gitu kan. Dan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban disinformasi juga, yang menurut saya itu cukup disayangkan sih. Oke. Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya.
sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Apa sih tanggapan dari Pak Jokowi dengan mulai bergulirnya babak baru kasus ini gitu? Tentunya Pak Jokowi cukup konsisten dari awal bahwa sebenarnya beliau merasa sangat dirugikan, Mbak. Oke. Itulah alasannya kenapa beliau memutuskan untuk mengajukan laporan polisi. Ya Pak Jokowi kalau secara emosional cukup biasa saja, tapi memang secara hukum beliau merasa sangat dirugikan, Mbak. Oke, tapi ada persiapan khusus nggak sih mungkin menjelang sidang perdana Dr. Tifa dan mungkin nanti kedepannya juga sidang perdananya dari Roy Suryo sendiri? Nah, kalau dari pihak kami karena semuanya itu kebenaran dan clean and clear, tidak ada yang dipersiapkan sih. Karena menurut kami semua bukti-bukti, alat bukti yang ada itu akan menjelaskan mengenai mereka sendiri gitu. Jadi buktinya akan berbicara sendiri tanpa harus kita persiapkan, kita style-style, kita cari-cari angle-angle sebagainya, enggak. Ya ketika ijazahnya itu sudah dilapor akan diperlihatkan nanti, kemudian saksi-saksi akan menjelaskan mereka berkuliah dengan Pak Jokowi, kemudian mungkin dari orang-orang yang staf UGM juga menjelaskan histori dokumen perkuliahan Pak Jokowi dan sebagainya. Ya saya rasa sih secara hukum dan secara nalar logika kita normal saja, ya nggak akan bisa dibantah sih oleh mereka. Makanya saya juga penasaran apa yang akan mencoba mereka dalilkan. Semua bukti-bukti yang sudah diajukan nanti. Roy Suryo dan juga Dr. Tifa menyebutkan bahwa apa yang mereka sampaikan di media, baik itu media mainstream ataupun juga media massa, ini merupakan kebebasan berpendapat dan kajian ilmiah. Nah, gimana tanggapan dari Bang Yakub begitu ya dengan pernyataan mereka? Oke, kalian boleh berpendapat tapi tidak boleh melanggar hukum juga. Karena kita ada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pasal pencemaran nama baik dan fitnah dan manipulasi elektronik dan sebagainya itu masih menjadi hukum positif yang ada. Jadi kalau mereka bilang oke, saya boleh ngomong apa saja, ya tidak benar juga karena ada pasal-pasal tersebut gitu. Nah, mengenai penelitian, saya bisa bantah total dalil ini karena memang dalil penelitian ini baru mereka katakan setelahnya nih. Setelah mereka sudah mengatakan hal-hal yang buruk, kemudian kami laporkan, barulah mereka mencari-cari cara dan akhirnya mengatakan saya dalam rangka penelitian. Nah, setelah itu pun hipotesanya berubah-berubah juga. Apa iya penelitian berubah-berubah terus seperti itu? Awalnya dari foto mirip Pak Dulmatno, kemudian Times New Roman, katanya tidak ada emboss, tidak ada watermark. Sangkin semuanya sudah buntu, karena kan mengenai itu semua terpatahkan semua. Setelah itu masuk ke pasar pramuka. Katanya pasar pramuka dibakar lah dan sebagainya. Artinya hipotesanya ini berubah-berubah terus dan tidak konsisten. Jadi kalau mau kita katakan ini sebuah penelitian, saya agak ragu ya ada penelitian seperti ini. Apabila nanti ternyata hasil persidangan yang mungkin kita lihat masih cukup panjang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Bang Yakub dan juga Pak Jokowi, apakah kemungkinan besar akan mengajukan langkah hukum lain atau seperti apa nanti langkah yang akan dilakukan begitu? Kalau dari kami cukup optimis, karena memang Bareskrim pun sudah menyatakan tidak ada pemalsuan, UGM pun sudah menyatakan asli. Jadi sebenarnya kalau dari sisi hukum, saya nggak melihat ada ruang untuk majelis bisa menyatakan ijazah ini palsu. Kami akan upayakan karena keadilan gimana pun harus kita fight, harus kita perjuangkan dan harus kita capai, Mbak. Jadi kalaupun ternyata di tingkat pertama tidak sesuai dengan ekspektasi kami, ya tentunya kami akan ajukan upaya-upaya hukum. Dari Mas Roy Suryo menerima tawaran damai nggak sih? Gimana kalau dari Mas Suryo? Ngapain ada tawaran damai? Nggak ada. Yang melakukan RJ itu namanya pengecut. Pengecut yang terima RJ dan itu mereka kalah. RJ itu kalah. Ya dan kami tidak mau kalah.